Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yulianus Merampak Rumbialwo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan NIDN 09 16 10 1092. Bidang kajian keilmuan saya yaitu ilmu hukum, dengan mengampu 4 mata kuliah, yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Pendidikan Anti Korupsi, dan Hukum Perburuhan dan Etika Profesi. Keempat mata kuliah tersebut dianggap relevan dengan bidang fokus keilmuan saya. Baik, dalam kesempatan yang saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam pemaparan yang akan saya sampaikan secara singkat ini, tidak semua mata kuliah yang saya sebutkan tadi, ada 4, akan saya jelaskan satu persatu, melainkan dipilih salah satu yang akan saya jelaskan, dan yang dipilih adalah mata kuliah Pancasila. Baik, adapun garis-garis besar penjelasan yang akan saya sampaikan terkait mata kuliah Pancasila meliputi yang pertama, identitas dari mata kuliah Pancasila itu sendiri, kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah Pancasila, kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah Pancasila, kemudian materi pembelajaran, metode penilaian, dan pada bagian terakhir akan ditampilkan berupa video pembelajaran. Baik, yang pertama mengenai identitas mata kuliah Pancasila. Jadi pelaksanaan mata kuliah Pancasila dilakukan pada semester ganjil. Mata kuliah Pancasila dikategorikan sebagai mata kuliah wajib umum universitas dengan bobot 2 SKS. Berikutnya mengenai deskripsi singkat mata kuliah Pancasila. Jadi mata kuliah Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib umum atau nasional yang biasa disingkat MKDU. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin tinggi, dan dapat mengkaji eksistensi dari nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan masyarakat yang saling menghargai dan damai. Berikutnya mengenai capaian pembelajaran mata kuliah Pancasila. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan arti penting sejarah Pancasila untuk memperkuat jati diri bangsa dan identitas nasional Indonesia. Kemudian capaian mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis problem-problem faktual kebangsaan berdasarkan perspektif Pancasila. Berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah keempat, yaitu mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya mengenai materi pembelajaran. Jadi di dalam mata kuliah Pancasila ini ada 7 pokok materi pembelajaran. Yang pertama mengenai urgensi pendidikan Pancasila di Indonesia, kemudian yang kedua Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, kemudian yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai ideologi nasional, yang kelima Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keenam Pancasila sebagai sistem etika, serta implementasi sila-sila Pancasila, kemudian yang ketujuh Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Materi pokok yang pertama mengenai urgensi pendidikan Pancasila akan dilaksanakan pada pertemuan pertama dan kedua dengan submateri, yakni pertama pengantar pendidikan Pancasila, kemudian yang kedua tujuan, manfaat, dan ruang lingkup pendidikan Pancasila, yang ketiga landasan pendidikan Pancasila, yang keempat urgensi pendidikan Pancasila di Indonesia. Kemudian materi pokok kedua tentang Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga dan keempat
dengan submateri yakni pertama Pancasila era prakemerdekaan, kemudian berikutnya Pancasila era kemerdekaan, bagian yang ketiga Pancasila era Orde Baru, keempat Pancasila era yang ketiga Pancasila era Orde Lama, yang keempat Pancasila era Orde Baru, dan yang kelima Pancasila era Reformasi. Kemudian materi pokok ketiga tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia akan dilaksanakan pada pertemuan kelima dan keenam dengan submateri yaitu yang pertama konsep dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Berikutnya, materi pokok keempat tentang Pancasila sebagai ideologi nasional akan dilaksanakan pada pertemuan ke-7 dan ke-8 dengan submateri yaitu konsep dan pengertian ideologi, Pancasila sebagai ideologi, perbandingan Pancasila dan ideologi lainnya di dunia, kemudian Pancasila dan kaitannya dengan agama di Indonesia. Kemudian UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-9. Berikutnya materi pokok kelima tentang Pancasila sebagai sistem filsafat akan dilaksanakan pada pertemuan ke-10 dan ke-11 dengan submateri yaitu yang pertama konsep dan pengertian filsafat, yang kedua Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Kemudian materi pokok ke-6 tentang Pancasila sebagai sistem etika serta implementasi sila-sila Pancasila akan dilaksanakan pada pertemuan ke-12 dan ke-13 dengan submateri yaitu konsep dan pengertian etika, kemudian Pancasila sebagai sistem etika, kemudian Pancasila sebagai etika dalam dunia pendidikan, dan yang keempat implementasi sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian materi pokok ke-7 mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dilaksanakan pada pertemuan ke-14 dan ke-15 dengan submateri yaitu pertama konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, kemudian yang kedua urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan yang ketiga dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemudian ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16. Berikutnya mengenai metode perkuliahan. Jadi dalam perkuliahan yang akan dilaksanakan, metode yang dilakukan yaitu pertama melalui metode ceramah. Kemudian ada juga metode perkuliahan diskusi yang mana nanti akan dibagi kelompok oleh dosen atau mahasiswa, kemudian masing-masing kelompok itu mencari topik, kemudian yang berkaitan dengan materi kuliah Pancasila, kemudian nanti akan disampaikan lewat presentasi dan kemudian didiskusikan. Atau metode perkuliahan lainnya seperti debat. Jadi nantinya akan diberikan sebuah isu-isu sosial, apakah isu yang viral dan menarik untuk dikaji, kemudian akan dibuatkan kelompok pro dan kontra, dan masing-masing kelompok itu menyampaikan argumentasinya yang nantinya akan ditarik kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian ada metode perkuliahan tanya jawab, dan berikutnya proses perkuliahan yang dilakukan secara daring dapat dilakukan pada platform Spada UKI Toraja atau melalui Zoom. Sedangkan melalui luring atau offline tatap muka itu pelaksananya dilakukan di kampus. Berikutnya mengenai metode penilaian. Jadi ada 5 komponen metode penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran, dengan kehadirannya itu persentase kehadiran mahasiswa sejumlah 10%, kemudian keaktifan atau rata-rata nilai keaktifan mahasiswa di kelas ketika bertanya, menjawab, atau memberikan pendapat. Kemudian ada ujian tengah semester sejumlah 20%, ada ujian akhir semester sejumlah 25%, dan juga pengumpulan tugas sejumlah 30%. Kemudian yang terakhir ialah paparan saya mengenai video pembelajaran. Jadi berikutnya saya akan mencontohkan salah satu proses pelaksanaan pembelajaran yang kami laksanakan di dalam kelas, yakni pada pertemuan ke-11 pada pokok materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang pada submaterinya membahas mengenai hakikat sila-sila Pancasila dalam video berikut ini. Selamat pagi Pak.
Oke, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-11 dan sebelum kuliah kita mulai hari ini, satu orang memimpin kita dulu dalam doa. Silakan. Kepada serta teman-teman, sebelum kita mulai proses perkuliahan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik segala kehidupan kami, tak henti-hentinya kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat dan tuntunan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu mulai dari rumah, perjalanan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai proses perkuliahan kami. Engkau memberkati, semoga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah menjadi permohonan dan ungkapan syukur kami. Di dalam dan di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai hakikat sila-sila Pancasila ya, tepatnya di pertemuan ke-11. Jadi apa CPMK-nya? Setelah mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis problem-problem faktual kebangsaan berdasarkan perspektif dari Pancasila. Kemudian apa sub CPMK-nya, capaian mata kuliahnya? Mahasiswa mampu memberikan penjelasan dan menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya, bagian 1 dan 2 ini kita sudah pelajari minggu lalu ya, yakni nantinya mahasiswa bisa menjelaskan mengenai pengertian filsafat secara tepat, menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang hari ini, khusus untuk hari ini, tujuan pembelajaran di nomor 3, yang itu menjelaskan dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran atau sudah jelas? Jelas ya, oke. Nah, jadi berbicara mengenai hakikat Pancasila, tentunya kita harus memahami dulu apa itu lambang Pancasila ya. Nah, lambang Pancasila adalah ini. Ada yang tahu ini apa? Saya, Pak. Oke, baik. Ini apa? Burung Garuda melambangkan kekuatan. Oke, burung Garuda ya yang melambangkan kekuatannya. Nah, betul sekali ya. Jadi lambang Pancasila itu merupakan burung Garuda ya, yang merupakan raja dari segala burung, yang juga dikenal sebagai burung sakti elang Raja Wali. Burung Garuda ini melambangkan kekuatannya dan gerak yang dinamis, yang terlihat dari sayap yang mengembang, yang siap terbang ke angkasa ya. Nah, sedangkan warna emas pada burung Garuda itu melambangkan keagungan bangsa Indonesia, itu senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Kemudian cengkeraman kaki pada lambang burung Garuda itu ada mencengkeram pita putih. Nah, seperti ini. Ini tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya? Saya, Pak. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi dapat satu. Ya, betul ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu yang merupakan semboyan bangsa Indonesia diartikan sebagai apa? Berbeda-beda tetap satu, yang artinya bahwa meskipun Indonesia itu mempunyai banyak perbedaan mengenai suku, agama, budaya dan lain sebagainya, namun bangsa Indonesia tetap satu ya. Nah, sedangkan ini penjelasan mengenai jumlah bulu pada burung Garuda. Jadi bulu ini semua jumlahnya akan membentuk 17 Agustus 1945, yakni 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai di leher ya. Nah, di lambang Garuda Pancasila yang utuh tadi itu terdapat juga perisai ya. Nah, perisai inilah yang di dalamnya terdapat 5 sila Pancasila ya. Makna filosofis dari perisai ini sebagai perjuangan dan perlindungan ya. Sedangkan garis melintang yang membagi perisai itu melambangkan garis khatulistiwa yang membelah kepulauan Indonesia. Nah, berikutnya
Intinya tadi itu perisai itu diartikan sebagai lambang perjuangan dan perlindungan ya, yang melindungi kelima sila, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikutnya kita akan membeda masing-masing makna dari sila per sila ya. Yang pertama yakni sila pertama. Siapa yang tahu gambar apa ini atau yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Oke, silakan. Artinya itu bintang, artinya cahaya. Jadi sila pertama itu kalau sesuai gambar adalah bintang ya, yang artinya apa? Artinya cahaya. Oke, cahaya ya. Jadi betul. Kalau bintang itu tentunya menggambarkan cahaya ya. Cahaya sendiri di sila pertama itu diartikan sebagai bintang itu yang bercahaya itu merupakan cahaya yang bersumber dari Tuhan kepada setiap manusia. Kemudian pada bagian bintang itu terdapat latar berwarna hitam ya, melambangkan warna alam asli yang memiliki Tuhan. Bukanlah sekedar rekaan manusia ya, tetapi sumber dari segala dan telah ada sebelum segala sesuatu ada di dunia. Makanya artinya ini singkatnya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, mempercayai ada Tuhan ya, sebagai hakikat sila pertama. Sama juga di pembukaan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan itulah hikmat kebijaksanaan, seperti itu. Kemudian sila kedua, kalau dilihat ini melambangkan apa? Rantai ya. Nah, rantai pada simbol kedua itu ada yang berbentuk segi empat, ini kemudian ada yang berbentuk lingkaran. Jadi itu terikat satu ya, yang artinya bahwa bangsa Indonesia itu saling terikat erat dan saling bahu-membahu dan saling membutuhkan masyarakatnya ini. Maksudnya masyarakat Indonesia itu kalau dikatakan berkemanusiaan itu artinya mereka itu saling terikat, atau biasa juga disebut manusia itu adalah son politikon ya. Manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya, seperti itu. Kemudian sila ketiga. Sila ketiga ini kalau lihat gambar apa? Oke. Pohon beringin ya. Kan pohon beringin ini terkadang banyak kita jumpai ya. Pohon beringin ini terkadang digunakan orang untuk berteduh, karena kalau berteduh di bawah pohon beringin itu rasanya itu sejuk, seperti itu ya. Nah, arti berteduh sendiri ini kalau dikaitkan dengan pohon beringin, jadi kita masyarakat itu berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia, seperti itu. Nah, pohon beringin juga ini memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini kan menggambarkan keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Bangsa Indonesia kan terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Namun karena perbedaan itulah dipersatukan oleh sila persatuan, seperti itu. Oke, sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini siapa yang tahu? Saya Pak. Oke, apa ini gambar? Kepala banteng. Gambar kepala bantengnya. Oke, saya mau bertanya dulu. Menurut Anda, apakah hewan banteng itu hewan yang suka berkumpul atau suka menyendiri? Berkelompok. Oh, berkelompok ya. Oke. Baik, jadi kepala banteng ini seperti yang sudah dikatakan temannya tadi, jadi dimaknai sebagai simbol hewan yang suka berkumpul ya. Seperti halnya kalau dikaitkan dengan negara Indonesia, seperti halnya kita itu suka bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan, seperti itu. Kemudian sila kelima yang digambarkan atau dilambangkan lewat simbol padi dan kapas ya. Simbol padi dan kapas ini merupakan simbol pangan dan sandang ya, yang mensyaratkan bahwa syarat utama negara yang adil itu ialah bisa mencapai kemakmuran untuk
segala rakyatnya. Sebenarnya kalau komponen sederhana dalam hidup itu kan ada 3, apa? Pangan, sandang, dan papan ya. Jadi pangan itu termasuk apa? Yang mana? Makanan dan minuman ya. Kalau sandang? Kalau papan? Rumah atau alat komunikasi lainnya ya. Jadi itu salah satu prasyarat dikatakan bahwa negara itu bisa adil kalau itu semua sudah tercapai ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Jadi kita akan menyimpulkan apa saja hakikat yang ada dalam setiap sila Pancasila itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya makna-makna simbolnya mulai dari simbol sila pertama sampai sila ke-5. Oke, baik. Sila pertama ini ada yang bisa simpulkan, bisa memberikan pendapat seperti apa hakikat pada sila pertama? Saya Pak, sila pertama itu artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang akan percaya keberadaan Tuhan. Oke. Siapa namanya? Nuli ya, Nuli. Nuli percaya tidak Tuhan? Iya, percaya Pak. Percaya. Agamanya apa? Katolik Pak. Nah, Katolik ya, berarti dia mengamini sila pertama ini yang memang sudah dihakikatkannya bahwa hakikat pada sila pertama ini terletak pada nilai religius dan nilai ketuhanan. Nilai religi itu artinya percaya kepada Tuhan itu berdasarkan agama yang masing-masing kita anut ya, seperti itu. Kemudian sila kedua. Nah, sila kedua siapa yang bisa memberikan contoh? Saya Pak. Ya, silakan. Sila kedua itu melambangkan kemanusiaan. Semua manusia itu memiliki setara kedudukannya. Betul ya. Jadi sama tadi dikatakan bahwa ini saya pertegas bahwa simbol sila kedua itu kan mata rantai ya, saling berkaitan. Jadi manusia itu saling membutuhkan ya. Sesuai juga dengan teori manusia itu adalah son politikon ya. Jadi karena saling membutuhkan maka kedudukannya setara ya. Baik di mata Tuhan terlebih di mata hukum ya. Semua manusia itu kedudukannya sama, semua haknya sama. Oke, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ada yang bisa berikan contoh? Saya Pak. Ya. Sila ketiga itu melambangkan nilai kesatuan. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap satu di bawah naungan negara Indonesia. Ya, betul ya. Ini salah satu sila yang mempersatukannya. Memang kita Indonesia kan bangsa yang majemuk ya, terdiri dari berbagai suku, ras, agama. Namun hal tersebut dipersatukan di bawah naungan negara Indonesia. Makanya itu menjadi hakikat dari sila ketiga, yaitu sila persatuan. Oke, sila keempat. Saya Pak. Silakan. Jadi sila keempat ini melambangkan musyawarah. Artinya bangsa Indonesia ketika ingin menyelesaikan permasalahan dilakukan melalui musyawarah atau rapat. Baik, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, nomor sila kelima ada yang tahu? Saya Pak. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi sila kelima melambangkan adil yang artinya bangsa Indonesia menghendaki keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Ya, jadi pada intinya hakikat sila kelima itu pada nilai keadilan ya. Keadilan sendiri itu merupakan tujuan dari negara Indonesia. Tepuk tangan juga untuk temannya yang sudah menjawab hakikat sila kelima. Oke, jadi itu saja yang kita pelajari hari ini. Jadi minggu depan ini saya berikan tugas ya mengenai materi perkuliahan hari ini. Nah, tugasnya seperti ini ya. Jadi kan kita sudah mempelajari tadi masing-masing hakikat sila Pancasila ya. Tugasnya minggu depan itu temanya itu mencegah korupsi di Indonesia. Jadi nanti mahasiswa kalian semua ini menganalisis kasus korupsi dengan menggunakan perspektif hakikat sila-sila Pancasila. Misalnya contohnya sila pertama. Sila pertama tadi kan nilai religius. Bagaimanakah pencegahan korupsi menggunakan pendekatan nilai Pancasila? Pada sila pertama kan berkaitannya dalam ajaran agama pun kan dilarang untuk mencuri ya. Nah, sama halnya dengan dilarang sebetulnya untuk korupsi. Jadi seperti itu kira-kira contohnya ya. Bisa dikerjakan ini dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah,
ini dibuat per orang seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, jadi untuk menutup perkuliahan kita, saya tunjuk satu orang untuk berdoa ya. Nah, coba Dewi berdoa dulu. Ya, kita ke depan Ki berdoa. Nggak ada yang mau bertanya toh? Oke. Kalau begitu. Bapak dosen, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami melalui pelajaran kami pada hari ini, dan semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Amin. Ya. Baik, perkuliahan hari ini kita selesai. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Silakan pulang. Ya.